Asimtot kurva aljabar. Masih di bab yang sama, namun kali ini kita pelajari adalah asimtot kurva. Yang pertama harus kita pahami adalah pengertiannya. Asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil mendekati nol, di jauh hingga tak hingga. Yang disebut asimtot bukan grafiknya, tetapi garis lurus yang tidak pernah tersentuh oleh grafik kurva. Di buku ada ya, silakan disimak juga nanti di buku gambarnya. Jika garis itu mendatar, maka disebut asimtot datar. Jika garis tersebut tegak, maka disebut asimtot tegak. Jika garis itu miring, maka disebut asimtot miring. Kita bahas yang pertama adalah asimtot tegak. Untuk mencari asimtot tegak, yang harus kita perhatikan adalah penyebut dari fungsi rasionalnya. Penyebut ya, bagian bawah dari pecahannya adalah membuat penyebutnya sama dengan 0. Contohnya ada di buku halaman 37, contoh soal 112. Nah, begini bentuknya. Contoh soal 1.12. Tentukan asimtot tegak dari fungsi-fungsi berikut. Diketahui sebuah fungsi x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 per x. Kalau ditanya asimtot tegak, maka yang kita perhatikan adalah penyebut. Penyebut di fungsi ini adalah x. Ketika sudah diketahui penyebutnya berapa, maka harus kita samakan dengan 0. Asimtot tegak adalah membuat penyebutnya sama dengan 0. Jadi, x itu supaya 0, maka x sama dengan 0. Maka asimtot tegaknya adalah x sama dengan 0. Contoh 2. Jika diketahui sebuah fungsi x kuadrat dikurang 64 per x kuadrat dikurang 6x dikurang 16. Bisa disederhanakan? Bisa. Sederhanakan dulu ya sebelum langsung kita operasikan. X kuadrat dikurang 6x sama dengan x kurang 8 dikali x tambah 8 per x kurang 8 dikali x tambah 2. X kurang 8 di pembilang dan x kurang 8 di penyebut boleh kita eliminasi. Maka penyebutnya tinggal x tambah 2. Penyebut x tambah 2, jika ingin dicari asimtot tegak maka harus sama dengan 0. X tambah 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Jadi asimtot tegaknya adalah x sama dengan min 2. Contoh yang lain, jika diketahui sebuah fungsi adalah 3x kuadrat dikurang x ditambah 5 per x dikurang 1. Karena fungsi di atas tidak bisa disenaraikan atau difaktorisasi, maka penyebut x kurang 1 ini tetap harus kita buat menjadi 0. Maka x sama dengan 1. Jadi asimtot tegaknya adalah x sama dengan 1. Ini contoh soal untuk asimtot tegak. Nah, bagaimana jika dengan asimtot datar? Kita kembali ke materi. Asimtot datar adalah sebuah fungsi yang, ini aturan pertamanya, jika pangkat tertinggi pada pembilang sama dengan pangkat tertinggi pada penyebut, maka asimtot datarnya di garis Y sama dengan koefisien pangkat tertinggi. Ya. Jika pangkat terbesar pada pembilang lebih kecil daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka asimtot datarnya ada di Y sama dengan 0. Yang ketiga, jika pangkat terbesar pada pembilang lebih besar daripada pangkat terbesar pada penyebut, maka tidak memiliki asimtot datar. Gimana Pak implementasinya? Kita lihat contoh soal. Contoh soal ini ada di buku halaman 40. Tentukan asimtot datar dari fungsi berikut. Fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 per x. Untuk mencari asimtot datar atau y, maka agar lebih mudah kita gunakan limit x mendekati tak hingga. Bagi dengan bentuk aljabar dengan pangkat tertinggi. X di sini memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat 2. Maka bagi semua elemen yang ada di persamaan ini dengan x pangkat 2. X kuadrat per x kuadrat ditambah 2x per x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat per x per x kuadrat. X kuadrat per x kuadrat adalah 1. 2x per x kuadrat. Kalau penyebutnya lebih tinggi atau lebih besar pangkatnya, maka dia 0. 0 sama dengan tak hingga. Kalau jawabannya tak hingga, maka tidak memiliki asimtot datar. Lanjut. Jika diketahui fungsi 1 per x tambah 2 dikurang 2 sama dengan y sama dengan x mendekati tak hingga dari 1 per x yang langsung kita substitusikan dengan tak hingga. Tak hingga tambah 2 itu tak hingga, 1 per tak hingga adalah 0, kurang 2 sama dengan
min 2. Jadi asymptot datarnya adalah Y sama dengan min 2. Contoh berikutnya adalah fx sama dengan akar 4x kuadrat dikurang 2x dikurang akar 4x kuadrat dikurang 5. Y sama dengan limit tak hingga dari fungsi ini. Ingat, ada rumus yang mengatakan bahwasanya limit x menuju tak hingga dari akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar px kuadrat dx tambah r itu sama dengan b dikurang q per 2 akar a. Cek, b dikurang q per 2 akar a. B nya berapa? 2. Q nya berapa? 0 ya, karena sini nggak ada x, nggak ada 5. Yang 5 ini r bukan q per 2 akar a. A nya adalah 4, 2 akar 4. Min 2 per 4 sama dengan min setengah. Jadi asymptot datarnya adalah Y sama dengan setengah. Demikian dulu untuk asymptot datar aljabar.